Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini langsung kita mulai saja ya. Agenda hari ini yaitu judulnya hilang Bu, sosialisasi untuk ini ya alur skripsi untuk prodi pengelolaan hutan pada 5 Mei 2026. Nanti, kok nanti? Ini masih banyak sekali mahasiswa yang masih belum gabung. Nanti tolong diingatkan ke teman-temannya ya supaya bisa segera bergabung dan tidak ada informasi yang lewat. Tuh. Dengan ini langsung ke Bu Dini untuk bisa berkenan membuka kegiatan hari ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Galuh. Suara saya terdengar jelas, Bu? Oke, aman, Bu. Ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu Komisi Sarjana, ya, Bu Mali Hatun dan juga Bu Galuh. Kemudian Bapak Ibu dosen Prodi Pengelolaan. Ini tadi saya lihat ada Bu Risa, Bu Ike, Pak Iqbal, dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum terpantau ya. Saya tidak bisa mengecek satu-satu. Terima kasih sekali sudah membersamai hari ini untuk sosialisasi alur skripsi program studi pengelolaan. Dan tentunya yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi pengelolaan angkatan tahun 2023 yang menjadi subjek utama begitu ya dalam alur sosialisasi skripsi pada hari ini dan juga mungkin angkatan di atas atau di bawahnya yang belum melakukan skripsi begitu ya. Puji syukur kita haturkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan rahmatnya hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara sosialisasi alur skripsi pada program studi pengelolaan. Kemudian tentunya program studi pengelolaan hutan telah melakukan kegiatan sosialisasi ini yang digawangi oleh Bu Mali Hatun dan Bu Galuh secara reguler setiap tahun begitu ya, atau bahkan mungkin satu semester sekali untuk memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir berupa skripsi. Nah, tentunya hal ini adalah hal yang sangat positif saya kira untuk bisa mendorong adik-adik supaya lulus tepat waktu. Nah, sebagai gambaran adik-adik, jadi lulus tepat waktu itu kira-kira adalah satu kali masa tempuh kurikulum, yaitu kurikulumnya disetting selama 4 tahun atau 8 semester, gitu ya. Jadi adik-adik dinyatakan tepat masa studinya ketika bisa menempuh 4 tahun, begitu ya. Tetapi memang ada apa namanya, biasanya ada sedikit kelonggaran begitu ya, ada yang 4,5 begitu. Nah, itu masih ideal lah 3,5 sampai 4 tahun setengah itu masih ideal ya tapi apa namanya tentunya dalam menghadapi skripsi ini gitu ya pasti saya yakin ada kesulitan-kesulitan baik itu secara apa namanya material maupun apa namanya psikologis begitu ya yang mungkin adik-adik alami ketika menyusun skripsi tapi apapun itu begitu karena skripsi merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus Anda selesaikan untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan, maka kami harap dengan sosialisasi yang sudah dilaksanakan ini membantu adik-adik di dalam mempersiapkan skripsinya masing-masing gitu ya. Nah, nanti Komisi Sarjana Prodi Pengelolaan Hutan, Bu Mamal tepatnya, nanti akan menyampaikan bagaimana cara pengajuan alur skripsi yang tepat begitu sehingga adik-adik sudah tidak lagi bertanya-tanya. Dan di program studi sendiri sebenarnya sudah ada di situ banner yang menjelaskan tentang alur pelaksanaan skripsi. Jadi tahap yang pertama itu apa, yang kedua bagaimana, dan seterusnya. Sehingga harapan kami sudah tidak ada kebingungan-kebingungan lagi, begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebenarnya program studi juga sudah mulai membuat paduan begitu ya untuk menyelesaikan skripsi, namun demikian masih dalam proses sehingga mungkin sementara dalam waktu dekat kita masih menggunakan standar yang sama yang diterapkan di Fakultas Pertanian. Kira-kira seperti itu. Nah, harapan kami adalah adik-adik di angkatan 2023 ini bisa lulus 92% minimal begitu ya, Bu Galo dan Bu Mamal, lulus 4 tahun gitu ya. Jadi semester 8 itu kalau jumlah mahasiswanya 100 maka 92 orang itu harus lulus tepat waktu 4 tahun. Nah, dengan demikian maka nanti Bu Galuh dan Bu Mamal akan menyampaikan timeline-timeline yang bisa digunakan sebagai acuan oleh adik-adik untuk menyelesaikan masa studinya di semester 7 ke 8 ini tadi.
Kira-kira itu saja dan mohon maaf saya tidak bisa membersamai secara terus-menerus karena kebetulan hari ini juga ada kegiatan menguji seminar hasil. Tentunya kami berharap semoga adik-adik mendapatkan kemudahan dan kelancaran di dalam menyelesaikan skripsi di program studi pengelolaan hutan. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dini. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung saja nggih Bu Mama. Nanti untuk pemaparan langsung dari Bu Mama. Nanti teman-teman kalau misal ternyata di tengah penyampaian dari Bu Mama ada pertanyaan, boleh langsung diketik saja pertanyaannya di kolom chat ya. Atau nanti juga bisa kalau misal mau nanya langsung, nanti mungkin di akhir sesi pemaparan dari Bu Mama. Seperti itu. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Bu Mama, monggo. Baik, terima kasih Bu Galuh ya kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya kabarnya? Ini Alhamdulillah sehat. angkatan 2023 ya, ini yang wajib. Tetapi silahkan mungkin kalau ada adik-adik yang mengikuti juga di semester acara ini juga dipersilahkan ya. Jadi tahu apa langkah yang harus dilakukan gitu. Nah, ini terutama mahasiswa semester 6 ya ini untuk angkatan 2023 saya harap dengan adanya sosialisasi ini bisa lulus tepat waktu tadi yang disampaikan oleh Bu Dini karena tepat waktu yang dianggap tepat waktu itu kan di dalam 4 tahun gitu. Nah, itu mudah-mudahan itu tercapai semua. Oke, ini saya akan menyampaikan alurnya, gitu ya, seperti apa sehingga mahasiswa tuh tidak bingung langkahnya apa saja, gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk topik skripsinya itu sendiri itu nanti lebih berbeda ya, gitu. Kalau ini kan lebih ke alur skripsi apa yang harus dilakukan, tahapannya bagaimana, harus dokumen apa yang dilengkapi dan seterusnya, gitu. Oke, kita mulai. Nah, ini ya. Yang pertama adalah panduan ataupun program penyelenggaraan dan pengelolaan program sarjana. Nah, ini kita mengacu pada Peraturan Rektor UNS nomor 21 tahun 2024. Nah, di dalam peraturan tersebut pada pasal 9 itu disebutkan bahwa beban belajar minimal untuk sarjana adalah 144 SKS. Artinya untuk bisa menjadi sarjana kehutanan gitu ya, kalian kan semuanya insya Allah gitu ya lulus dari pengelolaan hutan UNS itu kan mendapatkan gelar sarjana kehutanan. Itu minimal 144 SKS, maksimalnya adalah 160 SKS. Nah, di dalam 144 SKS tersebut gitu ya, eh, ada mata kuliah yang memang wajib ditempuh oleh mahasiswa gitu ya, seperti pada pasal 12 bahwa UNS itu memiliki mata kuliah penciri, di antaranya adalah KKN, magang, kewirausahaan, dan juga tugas akhir. Nah, tugas akhir inilah yang kita sampaikan di sini gitu ya, bagaimana alurnya. Nah, tugas akhirnya di sini lebih banyak berupa skripsi gitu ya. Nah, di pasal 13 tugas akhir ini memiliki bobot 6 SKS ya. Jadi cukup banyak nih 6 SKS yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dan itu adanya di bagian akhir perkuliahan atau akhir masa studi gitu ya, yaitu bisa kita tempuh di semester 6, 7 atau 8. Semester 6 persiapannya ya, semester 7 dan 8 penyelesaiannya. Nah, tugas akhirnya sendiri sebenarnya bisa berupa skripsi, prototype, ataupun berupa project gitu ataupun sejenisnya yang itu disusun secara individu. Artinya apa? Artinya ini bukan tugas kelompok melainkan ini tugas secara individu. Jadi dikerjakan secara mandiri sendiri gitu ya. eh, Sehingga itu bisa selesai. Nah, selesainya skripsi itu juga menandakan kalian dinyatakan lulus dari prodi pengelolaan hutan. Nah, adapun syarat minimal yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil mata kuliah tugas akhir ini adalah sudah menempuh 100 SKS. Jadi sebenarnya kalau di semester 6 saya rasa sudah selesai ya kalau 100 SKS gitu. Nah, eh, dalam mata kuliah ini gitu ya, dalam tugas akhir ini diwajibkan adanya pertanggungjawaban.
gitu ya, berupa mahasiswa wajib mengikuti ujian tugas akhir. Ujian tugas akhirnya berupa apa? Ya ujian yang kita sebut sebagai sidang tadi. Ya, sebagai sidang itu adalah ujiannya. Jadi tidak hanya berupa menyelesaikan laporannya atau menyelesaikan skripsinya, tetapi skripsi itu harus dipertanggungjawabkan dengan ujian gitu. Nah, itu sudah tercantum pada pasal 27 di peraturan rektor ini. Oke, saya rasa mudah-mudahan ini cukup jelas bahwa ini adalah sesuatu yang wajib ditempuh untuk bisa menjadi sarjana. Nah, adapun di program studi pengelolaan hutan gitu ya, mekanisme pengajuan tugas akhir atau skripsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajukan judul atau outline. Yang kedua adalah kemudian oleh Komisi Sarjana Prodi itu dilakukan penunjukan dosen pembimbing. Setelah itu sudah mendapat dosen pembimbing, kemudian seminar proposal, seminar hasil, kemudian penunjukan dosen penguji, baru nanti melakukan ujian skripsinya. Nah, ini ya, kalian kan sering harusnya ya bolak-balik ke prodi saya rasa. Di sini ada banner ya, kalau di PP ini kan sebelah sini ada banner. Nah, banner ini kan ada di prodi di dekat pintu depan, pintu masuk. Itu silahkan diakses. Di sini ada barcode. Nah, barcode ini gitu ya, nanti menuju ke Google Drive berisikan seperti PDF gitu ya, seperti buku panduan. Di situ ada alur apa saja, alur skripsinya, kemudian apa saja yang perlu dilakukan, langkahnya apa saja, termasuk dokumen-dokumen yang harus dilengkapi di situ. Gitu. Nah, ini saya juga berikan tautan berupa linknya ya, gitu. Silahkan nanti mungkin setelah ini PPT-nya akan saya share, gitu. Tetapi ini tolong diperhatikan em, tahapan demi tahapannya seperti apa. Oke, berikutnya. Nah, tahap pertama adalah mahasiswa harus mengajukan judul atau outline terlebih dahulu. Nah, untuk bisa mengajukan judul outline sesuai pada peraturan rektor tadi gitu ya, bahwa mahasiswa sudah menempuh minimal 100 SKS. Itu yang perlu di garis bawahi atau perlu diingat. Kemudian melakukan KRS skripsi dan seminar di laman Siakad. Saya nggak tahu ya kalau 2023 itu kayaknya masih pakai kurikulum yang sebelumnya ya, yang masih terpisah. Jadi ada skripsi 5 SKS, ada seminar 1 SKS kalau nggak salah. Kemudian melakukan diskusi atau konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Oke, nah jadi kan kalau di kampus gitu ya, mahasiswa itu diberikan seperti wali gitu ya, wali mahasiswa. Nah, di sini disebutnya dosen pembimbing akademik, sehingga kegiatan pembelajaran atau kegiatan akademik itu dikonsultasikannya dengan dosen pembimbing akademiknya. Nah, itu untuk bisa dosen DPA itu bisa mengontrol gitu ya, kalian sudah di tahap yang mana? Apakah sudah eligible untuk bisa melakukan pengajuan judul skripsi atau seperti apa? Sehingga itu perlu di kalian gitu ya mahasiswa silahkan bisa mendatangi DPA-nya masing-masing. Yang pertama untuk mekanisme pengajuan judul atau outline-nya atau bahkan gitu ya bisa juga berkonsultasi mengenai topik penelitian yang akan diajukan. Jadi kalau kalian bingung-bingung banget gitu ya bisa silahkan konsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing atau kalian sudah punya gambaran. Bu, saya atau Pak, saya sudah sepertinya akan membahas atau melakukan penelitian tentang topik A, misal. Sebaiknya seperti apa? Apakah bagaimana? Nah, itu silahkan disampaikan ke DPA-nya masing-masing. Nah, di dalam outline itu gitu ya, berisikan topik penelitian atau gambaran besar penelitian. Nanti ketika kalian buka ya panduan alur skripsi itu, di situ ada template sesungguhnya ya. Jadi ada template outline di situ apa saja yang perlu disampaikan di dalam outline. Ini tidak perlu panjang seperti proposal ya, hanya outline saja. Jadi isinya latar belakangnya bagaimana, tujuannya seperti apa, metodenya bagaimana, tetapi secara singkat saja. Nah, outline tersebut gitu ya, kemudian ditandatangani oleh DPA-nya masing-masing. Nah, inilah fungsinya kalian harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPA-nya. Nah, setelah mendapatkan tanda tangan dari DPA, nah ini juga kalian harus mendaftarkan, gitu ya, harus mendaftarkan judul kalian atau mendaftarkan diri kalian untuk bisa mengajukan judul atau outline penelitian itu melalui
link berikut ini. Nah, link ini tadi ada di banner ya. Jadi silahkan kalian lihat bannernya itu gitu ya tadi yang di sini. Nah, ini ada linknya juga di sini gitu. Termasuk nanti di barcode di PDF-nya bisa kalian akses. Jadi tidak hanya pertama adalah kalian input di link ini ya, di outline skripsi ini, kemudian outline yang sudah ditandatangani oleh DPA itu dimasukkan ke admin. Nah, jadi ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah kalian ini mengisikan data pada link Google Drive yang sudah disediakan, yang ini. Kemudian yang kedua adalah outline yang sudah ditandatangani oleh DPA, gitu ya. Itu dikumpulkan di admin. Nah, sesungguhnya yang selama ini sudah berjalan adalah outline yang sudah masuk, gitu ya. Itu nanti akan dirapatkan oleh Komisi Sarjana untuk penentuan judul ini layak atau dan juga pembimbing skripsinya, gitu ya. Penunjukan pembimbing skripsinya. Itu nanti dilakukan setiap 1 bulan sekali gitu. Jadi tidak setiap masuk ada setiap masuk ada gitu ya. Jadi itu setiap 1 bulan sekali gitu. Setidaknya 1 bulan sekali. Oke, itu ya. Jadi mendaftar pada Google Drive, kemudian mengumpulkan dokumen outline yang sudah ditandatangani ke bagian admin prodi. Itu langkah yang pertama. Nah, langkah ini untuk bisa mendapatkan atau menentukan dosen pembimbing kalian masing-masing. Nah, ini untuk apa namanya formnya kurang lebih isinya seperti ini, nama, NIM, angkatan, kemudian di bagian bawah nanti ada judulnya apa. Kemudian di dalam outline-nya itu juga terdapat penelitian tersebut adalah penelitian payung dosen gitu ya atau ikut penelitian dosen atau mandiri gitu ya. Jadi biayanya sendiri tapi sudah dikonsultasikan atau memang itu yang akan diajukan. Itu juga ada keterangannya gitu ya. Nah, ketika itu penelitiannya adalah penelitian payung dosen, maka di situ diminta untuk memasukkan nama dosennya siapa. Karena itu untuk kita tahu nanti bahwa ini adalah penelitian dosen Bapak Ibu tersebut, gitu. Ya, oke. Ini tampilan untuk Google Form-nya. Jadi ingat, masukkan ke Google Form, kemudian juga ke ini mengisikan apa ini namanya outline yang sudah ditandatangani ini dikumpulkan ke admin. Nah, ini formnya bisa diklik di sini ya linknya. Tetapi di panduan yang saya share di barcode tadi juga ada. Nah, ini penunjukan dosen pembimbing skripsi setelah outline itu masuk ya. Jadi pengajuan outline akan dibahas oleh tim komisi sarjana melalui rapat. Rapat eh, rapat komisi sarjana ini akan dilakukan setiap bulan di minggu kedua untuk bisa melakukan penentuan dosen pembimbing skripsi mahasiswa berdasarkan outline yang sudah diajukan oleh mahasiswa. Nah, jadi Komisi Sarjana rapatnya tiap bulan di minggu kedua. Jadi kalian harus siap-siap untuk bisa submit judul kalian untuk bisa dirapatkan di Komisi Sarjana. Hasil dari rapat Komisi Sarjana itu adalah keluarnya surat penunjukan dosen pembimbing skripsi atau yang disebut dengan Form S2 gitu. Berikutnya, mahasiswa mengakses dokumen tersebut pada bagian admin prodi. Jadi kalau biasanya itu saya umumkan kalau ada rapat komisi sarjana itu dilakukan pada tanggal berapa, bulan berapa. Nah, setelah rapat itu bisa 1, 2, atau 3 hari ya, yang masih dalam 1 minggu, kurun waktu 1 minggu, itu sudah keluar surat penunjukan dosen pembimbing skripsinya dan itu silakan diakses di admin prodi. Nah, setelah Gendeng. ya, setelah mahasiswa mengambil dokumen berupa surat penunjukan dosen pembimbing skripsi, mahasiswa harus segera, oke, udah di mute lagi. Oke, mahasiswa harus segera menemui dosen pembimbing utama dan pendamping yang sudah ditentukan dan menyerahkan surat penunjukan. Nah, ini yang perlu diingat. Ini seringkali, siapa lagi ini? Dinda lagi ini, oke. Nah, ini seringkali yang terlewat oleh mahasiswa gitu ya. Jadi setelah mereka mendapatkan surat penunjukan dosen pembimbing gitu ya, udah diambil aja tapi nggak ketemu dosen.
pembimbingnya. Nah, dosen pembimbingnya kan nggak tahu apa namanya mahasiswanya yang mana gitu. Jadi kalau sudah keluar surat penunjukan tersebut, segera untuk bisa menemui dosen pembimbing utama dan pendampingnya. Oke, nah setelah seperti ini kan mahasiswa sudah punya topik judul penelitian, sudah punya dosen pembimbing skripsi. Nah, setelah itu mahasiswa mulai melakukan konsultasi mengenai penelitian yang direncanakan dengan dosen pembimbing masing-masing. Itu nanti sudah ranahnya dosen pembimbing bagaimana mekanismenya. Jadi silahkan berdiskusi, berkonsultasi secara langsung. Nah, karena adanya diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing, ini harus tercatat. Nah, ini dicatat pada logbook konsultasi. Nah, logbook konsultasi ini ada di laman si akad. Nah, ini kalian harus KRS skripsi dulu baru bisa mengisikan ini. Tetapi kalau semester 6 kan belum ada ya, belum mengisikan apa namanya mata kuliah skripsi, jadi itu bisa dilakukan dimulai semester 7. Atau kalau kalian sudah melakukan KRS skripsi gitu. Nah, tadi mahasiswa wajib mengisikan logbook konsultasi pada si akad. Nah, ini harus berisikan minimal 12 kali karena logbook konsultasi ini digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian dan penerbitan surat keterangan lulus. Jadi kalau mau ujian, kalian harus menyerahkan ini. Ya, harus sudah mengisi logbook konsultasi sebanyak 12 kali ini gitu ya untuk mendaftar ujian dan penerbitan SKL. Ini setelah diisikan kemudian di-print kemudian ditandatangan. Nah, itu yang menjadi apa namanya syarat untuk mendaftar ujian. Ini tercantum pada surat dari Wakil Rektor Akademik dan Penelitian ya, Ibu Profesor Fitria. Di sini disebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan instrumen, maka pengisian logbook konsultasi dilakukan sebanyak 12 kali. Nah, bukti konsultasi TA dipakai sebagai syarat untuk mendaftar ujian dan penerbitan SKL yang ini sudah wajib dilakukan mulai Agustus 2025, mulai semester Agustus 2025 sampai Januari 2026 atau semester 2025A atau semester 2025 ganjil. Ini sudah mulai diterapkan harus mengisikan logbook pada laman si akad gitu. Berikutnya, setelah tadi mengajukan outline, mendapatkan dosen pembimbing skripsi, kalian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai penelitiannya, gitu ya, yang direncanakan akan dilakukan. Nah, berarti berupa proposal. Jadi kalian membuat proposal hasil diskusi dengan dosen pembimbing masing-masing. Ketika proposal tersebut sudah disetujui oleh dosen pembimbing utama dan dosen pendamping, maka ini harus diseminarkan. Ini harus diseminarkan ya, harus disampaikan ke halayak ramai. Makanya nanti kan kalau seminar proposal ada yang namanya peserta gitu ya, peserta seminar. Nah, untuk melakukan pendaftaran seminar proposal ini harus mengajukan form S3. Nanti bisa dicari ya, diklik di link ada. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Tapi ini versi yang lama, saya lupa ini belum ganti ya. Kopnya sudah berubah, sudah berbeda. Ya, kopnya sudah berbeda, sudah menggunakan kop yang baru. Ini masih kop yang lama. Tetapi untuk linknya ini sudah menuju form yang sudah baru ya, yang kopnya sudah baru. Nah, form S3 ini harus ditandatangani mahasiswa dan dosen pembimbing, kemudian diberikan ke admin prodi. Nah, kalau sudah mendaftar ke admin prodi ini akan menerbitkan surat undangan. Nah, surat undangan ini digunakan untuk bisa memberikan undangan kepada dosen pembimbing masing-masing untuk melaksanakan seminar proposal. Adapun dokumen yang harus yang digunakan untuk seminar proposal ini ada pada link berikut ini gitu ya. Jadi silahkan nanti diakses linknya. Oke, setelah seminar proposal selesai, oke sebelum ke situ ya, ini dokumen yang perlu diberikan kepada dosen pembimbing saat akan apa seminar ya. Ini jadi draft proposal dan juga surat undangan proposal.
Nah, dokumen yang perlu dibawa ketika ujian adalah berita acara, formulir rincian penilaian, surat keterangan seminar proposal. Nah, itu semua bisa diakses pada link ini. Gitu. Oke, berikutnya setelah seminar proposal selesai, artinya usulannya sudah sesuai gitu ya, sudah direncanakan dengan baik, kemudian melakukan penelitian. Melakukan penelitian, setelah melakukan penelitian mendapatkan data, setelah mendapatkan data, kemudian diolah, ditulis, akhirnya menjadi draft gitu ya, draft skripsi. Yang itu belum diujiankan tetapi harus melewati satu tahap dulu yang namanya seminar hasil. Nah, di seminar hasil ini diseminarkan hasilnya seperti apa. Nah, adapun yang harus dipenuhi gitu ya untuk bisa melakukan seminar hasil, yang pertama adalah draft skripsi yang sudah di ACC pembimbingnya, makalah. Nah, makalah ini berisi apa? Makalah adalah ringkasan dari skripsi kalian. Jadi, skripsi yang dalam berpuluh-puluh halaman itu gitu ya diringkas menjadi beberapa halaman saja yang dia mensarikan atau cuma intisari dari penelitian tersebut. Kemudian poster. Nah, poster ini berisikan ya isi penelitian atau isi atau hasil dari penelitian tersebut, tapi dalam bentuk poster. Nah, draft skripsi, makalah, dan poster ini sudah disetujui atau sudah di-ACC oleh pembimbing utama maupun pendamping. Nah, dalam mengajukan pendaftaran seminar hasil, mahasiswa gitu ya, selain mengisikan form ini ya, form seminar hasil penelitian ini untuk kepada admin, juga harus melakukan pendaftaran pada laman si akad. Jadi nanti kalian bisa buka si akadnya, terus lakukan pendaftaran di situ agar tercatat kalian mendaftar seminar hasil. Ya, mendaftar laman si akad, kemudian melakukan pendaftaran seminar hasil dengan mengajukan form S4 ini. Di form S4 adalah yang ini, ditandatangani mahasiswa dan dosen pembimbing ke admin prodi. Nah, setelah kalian melakukan pendaftaran melalui surat maupun melalui laman si akad gitu ya, kemudian admin prodi akan menerbitkan undangan. Nah, ketika sudah mendapatkan undangan, mahasiswa harus memasang poster pada papan pengumuman bahwa akan dilakukan seminar hasil pada jadwal tersebut gitu. Kemudian melakukan pelaksanaan seminar hasil. Nah, semua dokumen juga bisa diakses pada link berikut ini. Nah, ini dokumen yang perlu dibawa ya. Yang ini yang perlu diberikan kepada dosen pembimbing ketika memberikan undangan itu harus dilampiri dengan dokumen berupa draft skripsi, makalah, poster, dan surat undangan seminar hasil. Nah, ini dokumen yang dibawa saat ujian. Oke, itu untuk seminar hasil. Nah, ketika seminar hasil sudah, kemudian kalian sudah berkonsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing, kemudian di ACC untuk melakukan ujian. Nah, di ACC untuk melakukan ujian, kalian mendaftarkan ujian kalian gitu ya, mendaftar ujian atau daftar sidang untuk bisa melakukan penunjukan dosen penguji skripsi. Karena pengujinya kan tadi belum ditentukan ya. Belum tahu kan kalian pengujinya siapa. Jadi yang tahu adalah komisi sarjana yang sudah dilakukan rapat untuk melakukan pengujian dosen skripsi. Nah, ketika kalian draft skripsinya sudah di-ACC oleh pembimbing, maka gitu ya melakukan pendaftaran ujian sidang skripsi dengan membawa draft skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing utama pendamping, kartu konsultasi dan juga transkrip nilai. Nah, jadi syaratnya kalau mau ujian skripsi, draft skripsi, kartu konsultasi dan juga transkrip nilai. Nah, selain itu juga kalian harus melakukan pendaftaran pada laman si akad. Pendaftaran ujian skripsi dengan mengajukan form S5 ditandatangani mahasiswa dan dosen pembimbing ke admin prodi. Nah, setelah itu baru setelah daftar di laman si akad, kemudian menyerahkan form S5 ke admin prodi, dilakukan penunjukan dosen penguji oleh komisi sarjana, kemudian admin prodi menerbitkan form S6, yaitu surat penunjukan dosen penguji skripsi. Jadi kalau sudah siap, kalian mengajukan penunjukan dosen penguji, nanti diberikan dosen pengujinya, nanti keluar
surat penunjukan dosen penguji. Nanti kalian tahu dosen pengujinya siapa. Setelah tahu dosen pengujinya siapa, maka melakukan pengajuan jadwal ujian skripsi dengan menemui masing-masing dosen untuk menetapkan tanggal ujiannya. Nah, pengajuan jadwal ujian skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji, yaitu Form S7. Setelah itu, kalau sudah ya ujiannya kapan, admin menerbitkan surat undangan ujian skripsi. Nah, kalian siap untuk ujian skripsi setelah itu. Nah, ini ya, ini untuk form S5-nya. Sekali lagi saya sampaikan ini masih kop yang lama. Kalau yang di link, kita buka link yang baru kita buka link ini kopnya sudah versi yang terbaru. Ini saya lupa ganti gitu ya. Ini untuk form S5, pendaftaran ujian skripsi. Nah, ini usulan jadwal ujian skripsi. Setelah menyerahkan S7, nanti kalian dapat surat undangan. Nah, nanti undangan dan dokumennya silahkan nanti diserahkan ke masing-masing dosen pengujinya dan pembimbingnya. Nah, ini dokumen yang dibawa ya, bisa dilihat ada draft skripsi, ada transkrip nilai, surat undangan ujian skripsi. Nah, ini dokumen yang dibawa, berita acara dan formulir rincian penilaian. Itu semua ada di sini. Ya. Ada di link di sini, ada juga di dokumen alur skripsi yang bisa diakses lewat link yang tadi saya bagikan. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaan skripsi gitu ya, itu banyak dokumen yang memang dibutuhkan. Contoh pertama adalah kalian harus kalau mau melakukan penelitian gitu ya, maka harus menyertakan surat izin penelitian. Nah, template surat izin penelitian juga bisa diambil atau di-download dari dokumen pendukung ini gitu ya, di link berikut gitu ya. Jadi itu satu, kemudian juga untuk melakukan seminar hasil, kalian kan wajib mengikuti seminar masing-masing 10 ya. Minimal 10 kok, masing-masing 10. Minimal 10 kali seminar, kemudian juga 1 kali sebagai moderator. Nah, eh, kartu itu juga templatenya silahkan bisa di-download di dokumen pendukung ini. Selain itu juga ada dokumen-dokumen yang lain yang bisa kalian akses untuk mendukung terlaksananya skripsi atau tugas akhir di Prodi Penganutan. Itu untuk dokumen pendukung. Nah, ini ketentuan lainnya ya. Ini yang harus dipahami oleh mahasiswa. Terkadang mahasiswa itu sudah mengajukan penelitian, gitu. Usulan penelitian outline, sudah di ACC judulnya dan sudah mendapatkan dosen pembimbing. Akan tetapi ketika dilakukan survei atau dilakukan ya sudah mulai jalan gitu ya, ternyata tidak dimungkinkan untuk dilakukan atau terjadi perubahan judul skripsi. Sehingga ketika terjadi perubahan judul skripsi, mahasiswa wajib melakukan pengajuan ulang outline skripsi ke admin prodi. Jadi ngulang lagi dari awal, mengajukan usulan kembali skripsi. Kemudian, tetapi dosen pembimbingnya biasanya tetap tidak dilakukan perubahan, tetapi outline-nya dimasukkan kembali agar tercatat judulnya berubah. Karena di data komisi sarjana kan sebelumnya di judul sebelumnya. Kalau ada perubahan, komisi sarjana harus tahu judul yang barunya apa. Nah, judul itu terkadang berubah, ada yang berubah benar-benar berbeda, ada yang berubah sedikit lokasinya. Mungkin kalau berubah lokasi tidak terdampak pada substansi. Tetapi ketika itu sudah mengubah substansi penelitian dan proposal itu sudah diseminarkan, gitu, maka mahasiswa wajib melakukan seminar proposal ulang. Jadi sebelumnya mau penelitian tentang A, sudah konsultasi bahkan proposalnya sudah jadi, kemudian sudah seminar. Tetapi ketika ngambil data tidak memungkinkan, akhirnya berubah dan itu mengubah substansinya, mengubah isinya secara major gitu ya. Sehingga mahasiswa itu diwajibkan untuk mengajukan ulang outline, kemudian mengulang juga seminar proposal. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Kemudian, masa revisi skripsi setelah ujian maksimal 1 bulan setelah tanggal ujian. Nah, ini seringkali mahasiswa itu kalau udah ujian terus revisinya nggak dikerjakan.
gitu ya, ngilang kemana. Padahal itu harus segera dikerjakan dan ketentuannya maksimal 1 bulan. Artinya 1 bulan itu sudah selesai, sudah ditandatangani, sudah disetujui baik pembimbing, dosen pembimbing maupun dosen pengujinya. Nah, kalau sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing pengujinya, nilai skripsi baru akan diunggah ke si akad, gitu ya. Setelah menyerahkan skripsi pada masing-masing dosen pembimbing dan penguji. Karena setelah di ACC berarti ditandatangani oleh dosen pembimbing dan penguji, dokumen skripsi tersebut harus naik ke dekan, harus ditandatangani dekan dan harus dicap. Nah, setelah dicap, mahasiswa kan sudah punya bukan lagi draft skripsi, tetapi menjadi skripsi. Kalau draft kan berarti belum jadi skripsi ya. Nah, kalau sudah ditandatangani dekan dan dicap, itu sudah menjadi skripsi. Nah, skripsi ini wajib untuk diserahkan ke masing-masing dosen pembimbing dan penguji. Nah, setelah menyerahkan ke dosen pembimbing dan penguji, itu kan nanti ada form penyerahan skripsi gitu ya. Nah, itu setelah itu baru nilai akan diunggah di si akad. Gitu. Baru nanti nilainya akan keluar. Itu ketentuan berikutnya. Nah, adapun batas ujian skripsi tiap akhir semester maksimal 2 minggu sebelum yudisium. Nah, di akhir semester, kalau di semester genap itu berarti akhir semesternya bulan Juli. Kalau semester gasal itu berarti akhir semesternya di bulan Januari. Artinya kalau mau ujian skripsi di semester tersebut maksimal 2 minggu sebelum yudisium. Kalau yudisiumnya tanggal 30, artinya sebelum tanggal 30 itu batas ujian skripsi. Tidak ada lagi yang skripsi setelah tanggal 15, misal seperti itu. Tuh. Nah, ketentuan berikutnya ini yang harus diperhatikan dan juga menjadi penting. Undangan dan draft baik untuk seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi itu diserahkan ke dosen maksimal H-7 pelaksanaan. Ya, jadi semuanya itu harus sudah siap. Undangan sudah siap, draft sudah siap, kamu serahkan ya, itu H-7. Misal kamu kalau mahasiswa akan ujian di tanggal 15 Mei gitu ya. Artinya maksimal tanggal 8 Mei itu sudah diberikan draftnya gitu ya, sudah diberikan dokumen kepada masing-masing dosennya. Ya, H-7 pelaksanaan. Agar apa? Agar dosen bisa bersiap dengan draft tersebut gitu ya, sudah mempersiapkan ketika ujian. Nah, itu ketentuannya. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa dipahami. Berikutnya. Nah, eh, itu untuk alurnya ya. Itu untuk alurnya kurang lebih alur skripsi seperti itu, mulai dari outline sampai sekalian selesai ujian. Nah, akan tetapi, bukan akan tetapi ya, kemudian gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi, Bu Dini tadi, bahwa mahasiswa itu sekarang dituntut untuk lulus tepat waktu dan definisi tepat waktu itu adalah dalam 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun. Itu dalam 4 tahun yang kemudian disebut tepat waktu. Ketika lebih dari 4 tahun, ya kalau sebenarnya sih masih ideal saja untuk lulus, tetapi kita harapannya lulus maksimal di semester 8 gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut gitu ya, maka mahasiswa diharapkan bisa mengikuti timeline ideal yang sudah kita buat sehingga semester 8 mahasiswa sudah selesai. Nah, adapun timeline yang dibuat ideal dan ketika mahasiswa bisa mengikuti deadline yang sudah ditentukan, mudah-mudahan di semester 8 angkatan 2023 ini sudah lulus semua gitu. Nah, adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk angkatan 2023, timeline-nya adalah mengajukan outline itu maksimal submit pada tanggal 6 Juli 2026. Berarti sekitar 2 bulan lagi ya. Maksimal 6 Juli karena di minggu kedua nanti mungkin sekitar tanggal 8 Juli Komisi Sarjana akan rapat penunjukan dosen pembimbing dan skripsinya gitu. Tetapi rapat Komisi Sarjana ingat per bulan. Jadi kalau mau memasukkan bulan ini juga silahkan.
gitu ya. Mau masukkan bulan ini silahkan, bulan Juni silahkan, bulan Juli silahkan. Tetapi maksimalnya secara ideal mahasiswa 2023 itu wajib setidaknya ya, kalau saya pakai kata wajib untuk bisa selesai tepat waktu tadi di semester 8, maka wajib memasukkan outline maksimal tanggal 6 Juli. Tetapi kalau sudah ada idenya, pengajuan outline itu sudah bisa dilakukan. Ya, dari kemarin sudah ada ya, sudah mengajukan. Mulai sekarang, bulan ini juga silahkan boleh, bulan depan juga boleh, bulan depannya lagi juga boleh. Nah, tapi maksimalnya bulan Juli. Setelah bulan Juli, itu mungkin akan sulit untuk mengejarnya gitu ya. Jadi saya harapkan, saya himbau, bahkan kami wajibkan gitu ya, maksimalnya itu bulan Juli. Tapi kalau sudah ada ide, outline-nya sudah siap, sudah konsultasi, sudah ditandatangani PA, silahkan mengajukan mulai dari sekarang, gitu ya, kalau yang sudah siap. Nanti akan dirapatkan oleh Komisi Sarjana bulan ini. Sekarang bulan ini udah ya. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 6. Tanggal 5. Bulan ini belum rapat ya kita ya. Jadi minggu depan akan ada rapat Komisi Sarjana. Kalau memang kalian sudah punya outline-nya, silahkan bisa dimasukkan di bulan ini sehingga nanti penunjukan dosen pembimbingnya juga bisa dilakukan bulan ini. Gitu. Kalau belum nanti kita ikut yang bulan berikutnya di bulan Juni gitu ya, tetapi maksimalnya di bulan Juli. Gitu. Oke, batas maksimalnya Juli 2026 untuk memasukkan outline. Kemudian berikutnya, setelah memasukkan outline, kalian diskusi dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, seminar proposal paling lambat bisa dilakukan sebelum UTS di semester ganjil besok, di semester gasal besok. Jadi Oktober itu target ya, akhir Oktober itu target sudah seminar proposal. Itu idealnya. Kalau Oktober sudah seminar proposal, setidaknya kalian setelah itu bisa melakukan pengambilan data, penelitian gitu ya, memiliki waktu yang cukup untuk bisa ngambil data. Setelah itu bisa menulis hasil datanya tersebut gitu ya dan bisa diseminarkan. Bisa saja di semester ganjil tersebut atau mungkin di semester 8. Nah, kalau di semester 8 idealnya sudah seminar hasil itu di bulan Mei 2027. Ini kebetulan kakak-kakak kalian di angkatan 2022 itu sudah mulai banyak yang seminar hasil. Bahkan sebelum bulan Mei. Bulan Mei ini juga ada beberapa yang sudah mulai seminar hasil. Kalau di bulan Mei belum seminar proposal atau baru seminar proposal, kemungkinan lulus di semester 8 itu sangat kecil sekali. Jadi, seminar proposal itu maksimal di Oktober 2026, seminar hasil kalian di bulan Mei 2027. Sehingga ujian skripsi itu setidaknya Juni itu sudah selesai. Nah, itu aman untuk bisa lulus di semester 8. Itu adalah timeline yang dirancang agar mahasiswa semester 6 ini ya yang angkatan 2023 ini bisa selesai 8 semester dan target 92% mahasiswa lulus gitu ya di semester 8 itu juga bisa tercapai. Seperti itu. Sudah selesai. Oke. Monggo saya kembalikan ke Bu Galuh. Mungkin tadi ada pertanyaan atau seperti apa? Enggak ada sih di kolom chat, nggak ada pertanyaan ini. Oke, baik, terima kasih Bu Mama. Iya ya, ini di kolom chat gak ada pertanyaan. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, langsung open mic. Open mic Bu, ya stand up mau comedian. tanya, Bu. Tenang, 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 tolong hands up. Apa sih? Raise hand. Raise hand, hands up. Lagu 2PM kali ya. Eh, silahkan Windy. Sebelumnya, saya izin bertanya ya, Bu. Tadi kan kalau misal kita mengajarkan offline, terus nanti di semester 7 berarti kita menambahkan KRS, magang, KRS skripsi. Nah, terus habis itu berarti kita harus selesai semua itu sebelum semester 8. Jadi kalau misal saat pengambilan data atau melakukan penulisan melebihi dari batas yudisium semester 7 itu, apa bisa, Bu? Atau gimana ya, Bu? Misal kan kita lagi ngambil data itu ada masalah, jadi bikin lama gitu. Terus penulisannya juga bikin lama, terus jadi melebihi batas
yudisium itu gimana Bu? Oke, Makasih Bu. ya ditampung dulu ya. Oke, selanjutnya Fajar. Eh, izin bertanya, Bu. Ya. Semisal waktu penelitian itu kan di suatu tempat yang memang membutuhkan perizinan. Nah, itu nanti berarti kalau misal perizinan, semisal di wilayah tersebut atau di tempat penelitian tersebut sudah disediakan formatnya kan otomatis tinggal mengikuti saja. Tapi kalau semisal dibutuhkan perizinan yang dari program studi berarti nanti mintanya ke Bu Admin Prodi atau bagaimana gitu? Atau sudah ada formatnya juga? Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Oke, nanti ada kamu aja yang jawab. Berapa Galuh juga bisa jawab ini. Oke, ya saya jawab untuk pertanyaannya Windy gitu ya. KRS itu untuk KRS skripsi sudah mulai bisa diambil di semester 7 gitu ya. Nah, gimana kalau semester 7 belum selesai, Ibu gitu ya, baru lulus di semester 8. Ya diambil lagi KRS-nya di semester 8 gitu. Ya, jadi gini, kan kurikulum kita itu disetting untuk bisa lulus di semester 7. Mulai semester 7 itu sudah bisa dilulus gitu ya. Artinya sudah bisa KRS di semester 7. Nah, harapannya kalau semester 7 sudah selesai semuanya, karena sudah KRS juga, sudah ngambil mata kuliahnya gitu ya, sudah selesai, maka bisa ujian di semester tersebut. Akan tetapi ternyata waktu yang digunakan masih kurang gitu ya untuk di semester 7 itu menyelesaikan skripsi, maka di semester 8 kalian KRS lagi, skripsi lagi, gitu ya, KRS skripsi lagi. Karena tadi kan untuk bisa seminar hasil, untuk bisa ujian, itu kan harus mendaftar di laman Siakat, harus tercatat di laman Siakat. Jadi untuk bisa tercatat, kalian harus KRS lagi di semester 8. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Windy. Terus tentang surat izin penelitian. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Jadi di barcode itu kan nanti yang di barcode alur skripsi yang di depan, yang di prodi dan yang saya tampilkan tadi di PowerPoint itu em, ada PDF. Nanti kalian download PDF. Nah, di download PDF itu sudah ada link masing-masing komponen kegiatan ya. Termasuk paling belakang itu ada link untuk dokumen pendukung. Nah, di dalam dokumen pendukung itu sudah ada template untuk surat izin penelitian. Jadi bisa diakses di situ, nanti kalian isikan, nanti kemudian bisa dikomunikasikan dengan admin untuk selanjutnya gitu. Tapi template-nya sudah ada di eh, link tersebut gitu. Dan semuanya sudah tertera gitu. Jadi bisa diakses di sana ya, Fajar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sudah Bu, mungkin ada tambahan? Terima kasih, Bu. Udah Bu, cukup. Ada yang mau nanya lagi mungkin teman-teman? Nah tuh, Fajar mau Bu, nanya lagi saya mau apa belum tanya lagi gitu? boleh, Bu? Oh ya boleh. Eh, Bu, maaf karena kita benar-benar baru. Semisal bukan kita sudah membuat apa proposal penelitian sampai metode itu, Bu. Nah, itu nanti semisal mekanisme revisian konsultasi itu berarti kita harus ke pembimbing satu dulu, kemudian ke pembimbing dua atau bagaimana gitu? Atau diselesaikan dulu semua di pembimbing satu, kemudian maaf ya Bu, baru saja. Ah, Terima ah, kasih Bu. oke. Baru emang diplastikin ya, jar baru. Ayo, Hendra Pras. Izin bertanya Bu, ini Nafi Bu. Katakanlah misal kita ingin melakukan penelitian di suatu perusahaan Bu. Biasanya kan di perusahaan itu juga harus melampirkan proposal terlebih dahulu Bu. Nah itu berarti proposal yang kita ajukan itu apakah kita harus seminar proposal dulu atau yang kita kumpulkan ke PT itu hanya draft yang proposal yang udah ditandatangani begitu Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Atau siapa nih? Naila Tia. Izin bertanya, Bu. Jadi kita bisa mengajukan outline sebelum input KRS skripsi di semester 7. Oh, bisa.
langsung dijawab karena pertanyaannya cuma bisa dan tidak kan? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, terus tadi yang Fajar. Bu, saya jawab ya, Bu. Ya, boleh, silakan. Ah, Fajar tadi kan nanya untuk jadi penyusunan itu nanti revisiannya gimana ya? Oke. Secara umum sih biasanya revisian itu diselesaikan dulu dengan salah satu dosen. Jadi biasanya dengan PU-nya dulu, pembimbing utama dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru dengan dosen pendamping. Kenapa demikian? Karena supaya kamunya juga nggak pusing. Ya, kan karena bisa saja ketika diskusi dengan dosen pembimbing utama ada masukan A, B, C, D, E. Kemudian kamu nggak sabar nih, sembari nunggu dari dosen pembimbing utama, terus kamu ke dosen pembimbing pendamping sambil nunggu hasil revisian dari dosen pembimbing pendamping. Nah, jadi PU, pusing saya. Misal kamu nunggu hasil revisian dari PU, kemudian sambil nunggu itu kamu mau ke PP-nya dulu nih pembimbing pendamping sambil nunggu waktu, ya kan nunggu revisian. Itu hasilnya adalah nanti kamu bingung. PU-nya minta apa, PP-nya minta apa. Belum lagi nanti kamu harus menyampaikan, Bu, kemarin saya merevisi lewat melalui dari hasil masukan PU itu demikian, tapi kemarin PP-nya minta demikian. Itu mumet. Kamunya mumet, pembimbingnya juga mumet. Ya, jadi baiknya kamu selesaikan dulu dengan salah satu dosen. Walaupun di beberapa kasus, biasanya kalau sama Prof. Pri, misal, saya tanaman sama Prof. Pri, biasanya Prof. Pri malah ke pembimbing pendamping dulu. Nanti ke Prof. Pri sebagai pembimbing utama itu terakhir. Tuh ya. Jadi untuk urutannya apakah PU dan PP dulu, itu tergantung kesepakatan, tapi yang jelas harus salah satu dosen dulu selesai, baru ke dosen lainnya. Untuk meminimalisir miskom atau mungkin ya kebingungan-kebingungan lainnya. Gitu. Itu ya, itu satu yang wajar. Untuk mekanisme revisian nanti silakan ditanyakan ke dosen masing-masing. Ya, mungkin nanti akan ada pertanyaan lanjutannya adalah, Bu, nanti untuk revisian apakah hard file atau soft file, terus nanti sistemnya apakah mengumpulkan kemudian langsung bimbingan atau nanti tunggu dulu hasil revisian dari dosennya baru nanti janjian bimbingan lagi. Itu semua dikembalikan ke masing-masing dosen. Jadi nanti silahkan berdiskusi dengan dosennya masing-masing. Gitu. Kemudian nyambung ke Navi. Kalau misal lokasi perusahaannya jauh, sangat disarankan untuk sempro dulu. Karena kan kadang proposal itu gimana ya? Biasanya perusahaan atau instansi ketika menerima proposal, bayangan mereka adalah setelah kamu memberikan proposal itu bakal langsung melakukan penelitian. Itu seringnya seperti itu. Sehingga kalau perusahaannya jauh, sangat disarankan untuk sempro dulu. Cuman beberapa kasus itu kemarin yang di mana ya Gembira Loka kalau nggak salah saya tandeman sama Bu Ike itu ada yang dia memasukkan proposal dulu, tentunya proposal yang sudah dicek dan direvisi ya berdasarkan masukan dari PU dan pembimbing pendamping. Kemudian mereka serahkan dulu ke instansinya, baru setelah itu bisa melakukan sempro di sini. Jadi sempronya setelah penyerahan proposal ke instansi pun nggak masalah gitu. Jadi tergantung lokasi dan ya komunikasi ke perusahaannya seperti apa gitu. Ada tambahan Bu Mama atau mungkin Bapak Ibu yang lain? Kalau dari saya sih sebenarnya sama aja ya yang tadi disampaikan Bu Galuh, yang tadi pertanyaan Nafi. Akan ideal gitu ya, sebenarnya ideal itu ketika melakukan penelitian setelah proposal itu di ACC semua. Artinya sudah di ACC itu tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan saat setelah seminar proposal. Maksudnya udah selesai gitu, perubahannya itu sudah selesai, sudah di ACC sama dosen pembimbing, bahkan itu harus ditandatangani oleh komisi sarjana. Artinya kalau dibawa ke perusahaan itu ini sudah disetujui bahwa saya akan melakukan penelitian tersebut gitu. Sehingga itu baru selesai disetujui kalau sudah diseminarkan. Tetapi untuk beberapa kasus memang apa namanya ya, proposalnya tadi yang seperti Bu Galuh tadi, apa namanya, yang sudah dikoreksi tetapi belum di seminar proposal kan gitu ya, mungkin kalau selama instansinya tidak apa-apa ya mungkin tidak apa-apa, tetapi pelaksanaan penelitiannya tetap setelah seminar proposal gitu. Jadi seminar proposal itu adalah jalan untuk bisa melakukan penelitian, karena di seminar proposal itu mungkin saja ditemukan apa ya, ditemukan
metode yang kurang tepat sehingga perlu diganti metodenya gitu. Atau diperlukan, oh ini harusnya ditambahkan data apa. Nah, itu kan terlihat ketika seminar proposal. Jadi sebaiknya penelitian itu setelah melakukan seminar proposal seperti itu. Itu mungkin dari saya, Bu, tambahannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Terakhir ya, sebelum nanti kita akhiri untuk sesi sosialisasi ini. Ya, silahkan Lu Venera. Izin bertanya, Bu. Untuk outline kan ada kemungkinan untuk ditolak. Jadi, apakah mengajukan outline itu bisa lebih dari satu atau bagaimana, Bu? Oke. Eh, Kemungkinan ditolak iya besar ya, apalagi kalau ternyata bidangnya katakanlah semua penelitiannya tentang keanekaragaman semua misal mirip-mirip tuh, ya kan? Pertama itu tidak akan membentuk apa yang namanya keberagaman skripsi, dan yang kedua itu ada kemungkinan besar bakal numpuk di dosen-dosen tertentu. Ya, untuk dosennya itu berat, dapat langsung sekaligus banyak mahasiswa bimbingan dan di mahasiswanya pun itu akan berat. Kenapa? Karena semakin banyak mahasiswa menumpuk di dosen tertentu itu akan menyebabkan antrian revisian akan semakin panjang. Belum lagi kan pekerjaan dosennya bukan hanya revisian aja gitu ya. Jadi antriannya bakal panjang gitu. Kemudian pertanyaannya ke apakah boleh mengajukan outline-nya lebih dari satu. Jadi nanti kan tahapannya ya kalian masukkan outline terus ditentukan oleh komisi sarjana. Kalau ternyata disuruh mengganti judul, barulah kamu mengajukan outline yang baru. Jadi kalau Bu sekaligus saya mau masukin 2 atau 5 biar banyak pilihannya, kagak boleh ya. Karena nanti kami bingung. Ini yang mana nih yang mau prioritas pertama yang mau kami rapatkan yang mana gitu ya. Jadi satu-satu aku sayang Ibu ya proposal proposal outline juga sama satu persatu ya. Ya berdoanya semoga jangan ditolak gitu maksudnya jangan langsung mau ada rencana sampai Z gitu ya. Oke, ada lagi mungkin. Udah lupa Nera, udah. Ada lagi? 1, 2, 3. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya anggap cukup ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan tambahan boleh langsung nanya ke prodi aja ya. Bisa ke Bu Mama atau ke saya atau mungkin ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Gitu ya. Oke, jangan overthinking doang, tolong dikerjakan. Ya, kami tunggu karena rapat Komsara berarti 2 kali ya. Untuk yang mau langsung bisa di bukan dialokasikan, mendapatkan dosen pembimbing itu berarti terakhir minggu depan ya Bu Mama untuk Iya, outline. mungkin minggu depan. Ya, minggu depan lah terakhir. Minggu depan berarti kita rapat Mungkin di hari Senin tanggal 11, mungkin kita rapat sekitar tanggal 13 mungkin. Nah, oke tuh berarti dengarkan ya adik-adik ya. Berarti kalau mau dibagi Bulan ini, ini maksimal tanggal 11 sore. Ya, kan kalian harus jelas ya sama jam-jamnya juga, berarti 11 sore. Ya, oke, 11 sore kami terima, karena nanti tanggal 13 Mei akan dirapatkan. Gitu ya. Kemudian untuk yang bulan Juni, ya nanti diumumkan lagi. Kalian pantengin aja Instagram. Instagram ya, Instagram Prodi. Jadi di follow sekalian. Jadi nanti kalian pantengin story-nya Prodi ya. Soalnya biasanya kami share di situ untuk jadwal rapat komsar gitu. Jadi biasanya sih di minggu pertama atau minggu kedua lah Minggu kali. kedua. Ya, Ya. kalau misalnya minggu pertama, kedua agak padat ya, geser minggu ketiga. Tapi kebanyakan minggu kedua ya, Bu ya. Oh ya, tuh ya di minggu kedua. Oke, gitu ya. Jadi silahkan tanggal 11 terakhir untuk yang bulan Mei, bulan Juni ya nanti menyusul pengumumannya. Gitu ya. Dan jangan lupa terakhir itu Juli. Nah, Juli untuk semua angkatan, semua mahasiswa angkatan 2023 maksimal 6 Juli itu harus semuanya sudah submit outline-nya. Gitu ya. Ada tambahan lagi, Bu? Sudah cukup dari Oke. saya. Baik, kalau begitu untuk sosialisasi alur skripsi Prodi Pengelolaan Hutan tahun 2026 ini kita akhiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dosen dan adik-adik mahasiswa. Semoga skripsinya lancar
dan kita bisa meraih mahasiswa yang lulus tepat waktu 4 tahun. Ingat, target 92%. Semangat semua ya. Dan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.